Insiden Sakai ketika para pelaut Prancis dibantai oleh samurai Jepang. Kala itu di pelabuhan Sakai, Osaka, Jepang, pada tanggal 8 Maret 1868, para prajurit samurai yang tengah berjaga di pelabuhan melihat sebuah kapal asing berlabuh di sana. Dari kapal tersebut datanglah sekelompok orang asing menaiki sebuah perahu untuk naik ke daratan. Karena saat itu di Jepang tengah menerapkan slogan politik Sono Joi yang artinya hormati kaisar, usir orang barbar. Mereka sangat anti terhadap kedatangan orang-orang asing. Alhasil, para samurai itu langsung melompat ke atas perahu dan membantai 11 orang asing tersebut. Kejadian tersebut berhasil diledakkan tak lama setelahnya. Rupanya, kapal yang berlabuh di dekat pelabuhan itu adalah kapal Dupleix, sebuah kapal perang milik armada laut Perancis. Kedatangan mereka ke Jepang sama sekali bukan untuk berniat buruk. Mereka hanya datang untuk mampir saja, sembari membeli perbekalan yang sudah mulai menipis. Melihat anak buahnya di pantai, kapten kapal tersebut bernama Abel Nicolas Berbagai de Petit Theoras murka. Dia tidak terima kalau anak buahnya dibunuh tanpa sebab yang jelas. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pemerintah Jepang pun langsung bertindak tegas dengan menangkap 29 orang prajurit samurai yang rupanya berasal dari klan Tosa. Dari 29 orang pelaku, 9 orang dimaafkan, baik oleh pemerintah Jepang maupun armada laut Perancis, sehingga jumlahnya menjadi 20 orang. Nah, 20 orang itu dihukum oleh pemerintah Jepang untuk melakukan ritual seppuku atau harakiri di depan umum. Singkat cerita, dari hari eksekusi pun digelar di depan kuil Myokoku-ji. Dalam ritual tersebut, pihak Perancis turut hadir untuk menyaksikan jalannya ritual seppuku atau harakiri untuk pertama kalinya. Satu persatu pelaku mulai membelah perutnya sendiri di depan umum. Pihak Prancis mengaku terkejut dan jijik dengan cara para samurai melakukan seppuku atau harakiri tersebut. Saat pelaku ke-12 hendak menghabisi nyawanya sendiri, pihak Prancis langsung meminta kepada petinggi Jepang untuk menghentikan jalannya eksekusi. Mereka juga meminta untuk memaafkan dan membebaskan 9 orang pelaku yang tersisa. Karena menurut mereka jumlah korban dari pihak Jepang sudah impas dengan jumlah korban dari pihak Prancis. Dari 20 orang pelaku, hanya 11 yang mati dan 9 lainnya dibebaskan. Selain menangkap para samurai, pemerintah Jepang juga memberikan biaya ganti rugi kepada Prancis sebesar 150.000 dolar. Dari salah satu sumber yang saya baca, konon katanya kunjungan para pelaut Prancis tersebut ada yang sampai melanggar tata tertib yang berlaku di sana. Katanya mereka bersikap seenaknya dengan masuk kuil dan rumah warga sembarangan, bahkan sampai menggoda para wanita yang sedang berlalu lalang. Intinya, kehadiran para pelaut itu membuat resah para warga. Namun pihak Prancis membantah tersebut. Mereka berbuat seperti itu sebetulnya bermaksud untuk mencari informasi tentang tempat yang mereka kunjungi itu. Namun karena keterbatasan bahasa, jadilah kesalahpahaman antara pihak Prancis dan Jepang. Dan terjadilah peristiwa tersebut. Sumber lain mengatakan kalau kedatangan armada Prancis ke Jepang adalah dengan maksud untuk membangun hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Namun diduga karena slogan yang di atas tadi, maka proses berjalannya hubungan diplomatik jadi terganggu. Di tengah-tengah negosiasi, kejadian pembantaian dilakukan oleh para samurai pun terjadi. Konon katanya, jauh sebelum kedatangan Prancis ke Jepang, sempat ada perselisihan internal antara para petinggi Jepang. Ada yang menolak dengan keras hubungan kerjasama antara Jepang dengan negara asing, dan ada yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing. Keputusan untuk menjadikan negara Jepang sebagai negara yang terbuka dengan negara asing pun dipilih. Namun, mereka yang tidak suka dengan pilihan tersebut memutuskan untuk merekrut para samurai untuk menghabisi nyawa siapapun orang asing yang datang ke Jepang. Faktanya, kejadian serupa juga dialami oleh 2 orang asing yang datang ke Jepang. Yang pertama adalah seorang diplomat asal Amerika Serikat bernama Henry Heusken
Ia dibunuh oleh tentara Jepang di wilayah Edo pada tahun 1860. Pada tahun 1862, seorang pedagang asal Inggris bernama Charles Richardson juga tewas dibunuh saat mengunjungi Pulau Kyushu. Konon katanya Charles dibunuh karena sikapnya yang tidak sopan dengan warga setempat. Namun pernyataan tersebut masih belum diketahui kebenarannya.